Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak di dalam kepala sendiri? Terus-terusan muter ulang obrolan yang udah lewat, khawatir soal masa depan, atau analisis satu keputusan sampai rasanya capek banget? Mungkin kita mikir, ini tandanya gue orangnya teliti. Tapi gimana kalau sebenarnya itu adalah sabotase yang nggak kelihatan? Sebuah kebiasaan yang justru jadi penyebab utama kegagalan yang sering banget kita abaikan. Yuk, coba kita bedah bareng-bareng. Ada loh garis yang tipis banget antara persiapan yang matang sama kelumpuhan karena kebanyakan analisis. Nah, kira-kira Anda ada di sisi yang mana? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat kenapa satu jalur itu bisa membawa kita kesuksesan, dan jalur satunya lagi, tanpa sadar, malah menjebak kita dalam kegagalan. Coba deh lihat bedanya. Berpikir kritis itu ibaratnya kita megang peta di tengah hutan. Tujuannya jelas, yaitu cari jalan keluar. Nah, kalau overthinking, itu kayak kita nyasar di hutan yang sama, tapi kita cuma jalan muter-muter di situ aja. Fokusnya ke masalahnya, pohon-pohon di sekitar, bukan ke solusinya, yaitu jalan keluarnya. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita waktu kita kejebak di pola pikir yang berulang-ulang kayak gini? Yuk kita dalamin. Dalam dunia psikologi, ini ada namanya loh, ruminasi. Coba bayangin aja treadmill buat pikiran. Anda lari terus, ngabisin banyak energi, tapi ya nggak pada sampai kemana-mana. Ruminasi ini bikin kita mandek, kepikiran terus sama masalah dan kesalahan di masa lalu, bukannya cari cara buat maju dan berhasil. Terus, datangnya dari mana sih kebiasaan ini? Sering banget, overthinking itu akarnya lebih dalam. Bisa dari trauma masa lalu, tuntutan buat jadi sempurna terus, atau rasa cemas yang nggak ada habisnya soal masa depan. Jadi ini tuh lebih kayak gejala, bukan masalah utamanya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana caranya pola pikir kayak gini bisa jadi perangkap kegagalan yang beneran nyata. Konsekuensi yang paling umum, kita kena yang namanya kelumpuhan analisis atau analysis paralysis. Ini adalah kondisi di mana terlalu banyak mikir justru malah bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngambil keputusan yang simpel aja rasanya jadi mustahil. Poin kuncinya tuh di sini. Kita terlalu sibuk nimbang-nimbang skenario terburuk sampai akhirnya kita beku. Kita takut banget salah langkah, sampai akhirnya kita milih buat nggak melangkah sama sekali. Dan inilah bentuk kegagalan yang paling sunyi, yang paling nggak disadari. Kegagalan untuk memulai. Dampaknya ini nyebar ke pilar-pilar utama hidup kita loh. Kemampuan buat ngambil keputusan jadi tumpul karena kebanyakan ragu. Produktivitas anjlok karena fokus kita pecah kemana-mana. Dan bahkan kualitas tidur pun ancur-ancuran karena otak kita nolak buat berhenti kerja. Ini benar-benar serangan 3 arah ke fondasi kesuksesan kita. Coba bayangin otak Anda itu kayak komputer yang ngejalanin program super berat tanpa henti. Cepat atau lambat, komputer itu pasti panas, jadi lemot, dan akhirnya macet. Nah, itulah yang terjadi sama kita. Overthinking itu nguras habis energi mental kita, yang gak lama kemudian pasti ngaruh juga ke energi fisik. Gejalanya tuh nyata banget, jadi susah fokus, insomnia, dan capek terus padahal nggak ngapa-ngapain. Ini bukan cuma perasaan ya, secara biologis, tubuh kita itu dibanjiri hormon stres yang namanya kortisol, yang kalau kelamaan bisa merusak otak dan melemahkan imun tubuh. Kita secara fisik lagi nyabotase diri sendiri. Kalau dihitung-hitung, totalnya ada setidaknya 7 dampak negatif yang signifikan. Mulai dari jadi menarik diri dari pergaulan, ngerusak hubungan, sampai ke gangguan kesehatan mental yang serius kayak kecemasan dan depresi. Ini udah bukan sekedar kebiasaan buruk lagi, ini adalah resep pasti menuju kegagalan, baik secara personal maupun profesional. Oke. Setelah kita paham masalahnya, sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya keluar dari jebakan ini? Kabar baiknya adalah, overthinking itu sebuah kebiasaan, dan yang namanya kebiasaan itu bisa diubah dengan latihan dan kesadaran. Ada 3 langkah kunci. Pertama, kenali polanya. Sadarilah pas Anda mulai muter-muter di pikiran yang sama. Kedua, alihkan perhatian. Pindahin fokus Anda secara sadar ke hal lain. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ambil tindakan kecil. Sekecil apapun itu, tindakan adalah pemutus siklus yang paling manjur. Terus, gimana cara efektif buat ngalihin perhatian? Coba deh, lakukan aktivitas fisik buat melepas endorfin. Atau tulis semua kekhawatiran Anda di jurnal, biar pindah dari kepala ke kertas. Bisa juga tekuni lagi hobi Anda, biar otak rileks. Atau latih mindfulness, biar bisa kembali fokus ke saat ini. Pilih salah satu dan lakuin. Kutipan ini benar-benar jadi intinya, mikirin masalah kelamaan itu nggak akan menyelesaikan apa-apa, malah seringnya bikin masalah itu kelihatan jadi lebih besar. Solusi yang sebenarnya itu datang dari tindakan, bukan dari renungan yang nggak ada ujungnya. Yuk kita simpulkan dan coba ubah cara pandang kita, bukan cuma soal overthinking, tapi juga soal kegagalan itu sendiri.
Ini dia perubahan pola pikir yang paling mendasar. Rasa takut gagal itu bahan bakar utamanya overthinking. Jadi coba ubah cara pandang Anda. Kegagalan itu bukan vonis mati, tapi data. Sebuah pelajaran berharga untuk langkah berikutnya. Kalau Anda bisa melihatnya kayak gitu, rasa takut untuk bertindak perlahan-lahan pasti akan hilang. Jadi setelah semua penjelasan ini, tantangannya sekarang kembali ke Anda. Ada begitu banyak ide, rencana, dan kekhawatiran yang muter-muter di kepala kita setiap hari. Coba pilih satu, cukup satu aja. Dan tanyain ke diri Anda sendiri, pikiran apa yang bakal saya ubah jadi sebuah tindakan nyata hari ini juga? Dapatkan e-book Stop Overthinking, 5 langkah keluar dari jerat pikiran berlebihan sekarang juga. Dan mulai perjalananmu menuju pikiran yang lebih jernih dan hidup yang lebih bermakna. Klik link di deskripsi sekarang juga.